Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar? Sehat-sehat semua toh Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Ya, alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Eh, tapi saya amati eh, Ibu Irma itu hari-hari ini kelihatannya kurang bersemangat Bu dan kurang ceria, nggak seperti biasanya itu loh Bu. Biasanya kan senyum-senyum terus, terus bercanda. Ini kok kayaknya kurang ceria. Memangnya ada masalah ya Bu? Gimana ya Bu? Ya, itulah Bu. Sebenarnya saya itu memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bu Belinda ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu Hmm. kesibukan Bu Belinda. Insya Allah Bu, saya ada waktu. Kebetulan ini jam saya jam agama. Dan jangan sungkan Bu, Ibu juga tidak mengganggu kok. Saya masih ini waktu jam pelajaran. Ya, alhamdulillah sekali Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, sejujurnya saya agak stres terhadap murid-murid dalam kelas yang terus gaduh dan guru lain itu sering mengeluh. Saya merasa malu Bu. Hmm, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya apa ya Bu, menceritakan keluh kesah saya. Oh, baik Bu Irma. Silahkan berkeluh kesah dengan saya. Mungkin bisa sedikit meringankan Bu. Baik, kira-kira ada yang lain Bu yang ingin didapatkan dari obrolan kita hari ini? Ada Bu. Saya berharap akan mendapat solusi dari masalah saya ini. Hmm, ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Hmm, Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Coba silahkan Bu Irma ceritakan detailnya bagaimana. ya, saya itu sebenarnya ingin menciptakan lingkungan belajar yang tenang, Bu, di mana murid dapat fokus dan guru dapat mengajar tanpa gangguan. Tapi kenyataannya murid-murid saya itu gaduh gitu, Bu, ramai sekali sehingga mengganggu kelas lain. Gitu, Bu. Oh ya, eh, memang sih Bu, kemarin itu memang baru jadi perbincangan sama teman-teman. Kemarin itu saya juga dengar waktu di kantor. Memang kelasnya Bu Irma itu super super sekali ya. Baik, coba eh, mari kita identifikasi dulu saja Bu faktor-faktor yang menyebabkan kelas menjadi gaduh itu apa? Apakah selama proses belajar mengajar atau ada pola atau ada situasi tertentu yang membuat anak-anak itu gaduh atau ramai? Maksudnya di saat apa anak-anak itu ramai Bu? Ada polanya nggak? Atau ada ininya? Ada situasi tertentu? Apa setiap hari ramai terus? Apa bagaimana coba Bu? Ya, tidak sih, tidak setiap hari, namun seringkali terjadi saat transisi antar pelajaran atau ketika ada perubahan aktivitas. Saat
mau masuk kelas pertama jam per awal itu, terus waktu istirahat pergantian misalnya dari pelajaran mapel ke pelajaran apa mod sehari harian gitu. Kemudian uh, ketika itu mereka seperti sulit diatur dan pada saat-saat tersebut itu anak-anak itu cenderung apa ya Bu, tidak memperhatikan sekelilingnya gitu. Jadi kelas yang lain itu merasa terganggu gitu. Oh, ya ya. Berarti seperti Ibu ya, seperti itu ya, Bu. Berarti anak-anak itu ramai ketika ada transisi antar pembelajaran seperti saya ya, sekarang baru agama, terus anak itu menunggu guru agama itu jadi ramai seperti itu. Dan waktu Ya, mau istirahat, kadang biasanya kalau yang itu ya, kalau mau olahraga itu ya, yang kadang sering ganti baju, sering apalah seperti itu rame. iya Bu, seperti itu. Ya. Baik, coba sekarang, mari kita pikirkan Bu, tindakan apa yang bisa dilakukan agar anak-anak itu tidak gaduh lagi, dan bagaimana kita bisa meningkatkan pengaturan kelas selama transisi atau perubahan aktivitas. Bu Irma ada ide, maksudnya ada sudah kebayang-bayang tentang ini, kenapa sih? Kan kemarin Bu Irma itu kan merenung terus. Mungkin Bu Irma kan berpikir ya, Bu. Mungkin sudah menemukan ide belum? Ya, mungkin saya bisa memperkenalkan rutinitas yang jelas selama transisi, memberikan petunjuk dengan lebih tegas, dan melibatkan murid dalam perbuatan aturan kelas atau keyakinan kelas ya, Bu. Oh, ya bagus Bu, itu ide-ide yang sangat bagus Bu. Eh, tapi perlu diingat ya Bu, tanggung jawab itu bukan hanya Bu Irma saja sebagai guru, tapi juga pada seluruh komunitas kelas. Nah, terus bagaimana coba Bu, Bu Irma dapat melibatkan siswa dan guru lain untuk membantu menciptakan perubahan. Bagaimana strateginya Bu Irma? Kan yang tanggung jawab bukan Bu Irma saja, anaknya juga bertanggung jawab. Dan itu kan kalau waktu olahraga juga, waktu apa agama juga bukan bukan Bu Irma saja. Berarti kan itu mempengaruhi semua. Jadi strategi Bu Irma bagaimana untuk anak-anak dan untuk teman-teman? Ya, mungkin yang saya bisa lakukan yaitu mengadakan pertemuan kelas untuk berbicara tentang situasi yang saya alami, kemudian minta masukan dari siswa atau murid dan menciptakan tim dukungan antar guru untuk berbagi strategi. Begitu, Bu. Wah, luar biasa Bu Irma. Top. Itu suatu rencana yang sangat bagus. Tanggung jawab bersama ya Bu. Jadi memang di sini anak-anak itu tidak ada yang eh, ini kelas saya, itu murid saya, itu nggak ada. Itu jadinya semuanya itu harus bertanggung jawab ya Bu. Jadi antara kita sebagai guru kelas dan teman-teman yang lain, sebagai murid juga harus bertanggung jawab agar eh, men- agar ini ya, agar anak-anak itu tidak gaduh. Jadi anak-anak itu kalau mungkin kalau Bu Irma saja yang memperingatkan itu mungkin nggak ini ya, nggak apa, nggak takut ya benar Ibu. Jadi apa strateginya Bu Irma itu sudah cocok yaitu yang pertama itu berbincang-bincang mungkin dengan apa pertemuan kelas, nanti bisa meminta masukan dari murid, bisa menciptakan tim dukungan antar guru atau berbagi strategi itu sangat luar biasa Bu Irma. Saya saja juga tidak terfikirkan seperti itu. Eh, coba Bu, bagaimana perasaan Bu Irma sekarang setelah merinci langkah-langkah ini? Ya, perasaan saya saat ini ya merasa lebih fokus dan yakin bisa membuat perubahan positif gitu, Bu. Terima kasih ya, Bu Bel.
Siap, pokmen semangat. Sama-sama ya Bu Irma. Eh, maka dari itu, bersama-sama kita itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Terus terlibat dan lakukan langkah-langkah. Ini dengan tekad Bu Irma. Tetap semangat Bu Irma. Oh iya Bu, maaf, saya habis ini sudah waktunya agamanya sudah selesai kayaknya. Saya harus ke kelas dulu ya Bu. Eh, lanjut besok Bu, saya dengarkan ceritanya setelah Bu Irma melakukan aksi-aksinya yang tadi Ibu yang sampaikan langkah-langkahnya. Pokoknya saya setia mendengarkan. Siap, Pokoknya percaya Bu siap Bu, Irma terima kasih. bisa. Ya, Semangat. semangat Bu. Ya, terima kasih Bu Belinda. Sama-sama Bu Irma. Semangat, semangat. Semangat.